Banyak kisah aneh tentang orang hilang di berbagai negara secara misterius, dan kemudian muncul secara misterius pula. Kali ini aku udah merangkum beberapa kisah orang yang akhirnya ditemukan setelah hilang secara misterius. Yuk langsung disimak sampai habis. Mari kita mulai dengan kisah Brenda Hayes, warga Lititz, Pennsylvania, yang menghilang pada tahun 2002 setelah mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Suami dan anak-anaknya masih berharap suatu hari akan menemukan Brenda kembali. Namun setelah 8 tahun penantian, tepatnya tahun 2010, suaminya putus asa dan pergi ke pengadilan untuk memberi keterangan bahwa istrinya telah meninggal dunia. Setelah itu, ia pun menikah lagi. Tiba-tiba, pada bulan Mei 2013, sosok Brenda kembali muncul dengan keadaan yang jauh berbeda. Hayes ternyata dipenjara karena dugaan pelanggaran kepemilikan obat-obatan, penipuan, dan memberikan nama palsu kepada penegak hukum saat diperiksa oleh kantor sheriff Alachua County. Disitulah terungkap kalau Hayes menggunakan nama samaran Kelsey Leanne Smith. Dia menyerahkan dirinya pada hari Jumat dan mengaku memiliki keluarga. Barulah terungkap, ternyata selama ini ia menghilang karena dulu tidak siap menghadapi perceraian. Ia takut pulang dan kehilangan segalanya. Sayang, anak dan suaminya tidak ada lagi yang ingin menerimanya karena marah dan sedih ditinggal tanpa kabar bertahun-tahun. Putrinya bahkan membuat tweet berharap ibunya membusuk di neraka. Kasian juga ya. Selanjutnya ada Stephen Kubacki yang kabar kehilangannya dianggap paling misterius. Bagaimana tidak, ia menghilang pada tanggal 20 Februari 1978. Saat itu, ia masih sekolah berusia 23 tahun. Ia izin keluar rumah untuk bermain ski di dekat Danau Michigan, Amerika Serikat, karena memiliki hobi berkegiatan outdoor. Namun, ia tak kembali pada hari berikutnya. Pencarian pun dilakukan oleh tim pelacak. Mereka menemukan jejak kaki Kubacki di atas salju sepanjang 180 meter menuju tengah danau. Namun, tidak ada jejak kembali. Sehingga disimpulkan kalau ia meninggal tenggelam ke bawah lapisan air yang membeku. 1 tahun kemudian, tiba-tiba Kubacki kembali muncul di depan pintu bibinya dan mengaku tidak mengingat apapun. Dia bahkan mengenakan pakaian yang bukan miliknya dan membawa tas berisi peta aneh yang tidak dia kenal dari mana asalnya. Dia hanya ingat terbangun di sebuah ladang di Pittsfield, sekitar 64 km dari tempat ia menghilang. Lokasi hilangnya Kubacki berdekatan dengan segitiga Danau Michigan, area yang dikenal mistis karena sering terjadi kecelakaan, orang hilang, penampakan UFO, dan lainnya. Namun, ia menolak untuk membicarakan apa yang terjadi. Ada apa sebenarnya? Sungguh masih menjadi misteri. Berbeda dengan kasus hilangnya gadis dari Rockhampton, Queensland, Australia, bernama Natasha Ryan, yang hilang pada tanggal 13 Agustus 1998 saat masih berusia 15 tahun setelah diantar sekolah oleh ibunya. Di sekolah, ia adalah remaja bermasalah yang pernah menggunakan obat-obatan terlarang, bahkan pernah mencoba bunuh diri. Setelah 5 tahun, Natasha disimpulkan mati sebagai korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Leonard Fraser. Namun tiba-tiba, ia muncul pada tahun 2003 pada saat persidangan kasus pembunuhan berantai tersebut dan mengaku kalau ia tidak mengenal Leonard Fraser. Ternyata, selama ini ia kabur dengan pacarnya Scott Black yang terus bersembunyi di lemari agar tidak terlihat oleh orang-orang yang mencarinya dan hanya keluar pada malam hari. Akibat kebohongan yang mereka lakukan, Natasha dan Scott harus menjalani hukuman dan membayar denda pada pengadilan. Duh, bucin sampai segitunya ya. Mari kita beralih ke kisah Jody Roberts yang hilang saat berusia 26 tahun, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1985, dan ditemukan 12 tahun kemudian. Kala itu, Jody ditemukan berjalan-jalan di sebuah mal di Aurora, Colorado, Amerika Serikat.
lebih dari 1.600 km dari rumahnya. Dia tidak membawa kartu identitas apapun, tapi punya sebuah kunci mobil Toyota. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit di Denver oleh orang yang menemukannya. Dan dokter menyatakan dia mengalami amnesia. Karena tidak bisa mengingat masa lalunya, Jody terpaksa membuat identitas baru dengan nama Jane Doe. Dia pun memulai hidup baru, berkuliah, menikah, dan mendapat pekerjaan sebagai pembuat situs internet. Sedangkan keluarga lamanya mengira ia telah menjadi korban penculikan selama ini. Pada tahun 1997, salah satu teman kerja Jane Doe mengenali wajah Jody Roberts di sebuah berita pengumuman orang hilang di Seattle dan menghubungi keluarganya. Hingga akhirnya Jody Roberts kembali bertemu dengan ibunya yang kala itu sudah sakit-sakitan. 12 tahun itu gak sebentar loh. Hal yang sama dialami oleh pria asal Australia bernama Gabriel Nagy ini. Hilangnya lebih lama lagi, 23 tahun. Jadi, pada tanggal 21 Januari 1987, mobil yang dikendarai Gabriel Nagy untuk bekerja ditemukan terbakar di pinggir jalan. Ia selamat, namun kejadian itu membuatnya hilang ingatan setelah ditemukan oleh seseorang. Selama menghilang, Gabriel Nagy bertahan hidup dengan bekerja sebagai nelayan dan pekerja konstruksi. Keluarganya mulai pasrah mencarinya setelah 23 tahun. Namun 2 minggu sebelum Gabriel Nagy akan resmi dinyatakan meninggal secara legal, seorang detektif kembali mengecek kasus ini untuk terakhir kalinya. Saat ia ditemukan dan sang detektif menunjukkan foto-foto serta surat dari istri, Gabriel baru mengingat semuanya. Aku sih terharu bayangin pertemuan keluarga ini. Anaknya udah gede loh. Dan yang terakhir ada kisah Linda Kay Arteaga yang sedang belajar teknik bertahan hidup dengan saudara laki-lakinya pada September 2012. Namun terpisah saat saudaranya cedera. Ia berniat pergi mencari bantuan, namun akhirnya tersesat di hutan. Ia melihat ada bayangan di hutan yang mengawasinya. Linda mengatakan kepada polisi bahwa dia hidup dari buah beri yang dia temukan, serta selada air, hazelnut, dan air dari sungai. Di malam hari ia tidur dalam cuaca yang sangat dingin, meringkuk di tanah yang lembab, menunggu bantuan. Lebih dari 100 orang bergabung dalam pencariannya. Dan akhirnya, di hari kelima, ia pun ditemukan di hutan dekat St. Joe di Arkansas, Ozarks, Amerika Serikat.